Filsafat berasal dari kata philos dan sophia. Philos berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau kearifan. Dalam penggunaan populer, filsafat dapat diartikan sebagai pendirian hidup individu dan juga pandangan masyarakat. Nah, objek adalah segala sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan. Dan dengan demikian, maka objek akan diamati, diteliti, dipelajari, dan membahas tentang inti dari objek tersebut. Dan juga objek itu tidak kasat mata dan dapat dipegang. Objek filsafat terbagi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material meliputi segala sesuatu yang ada, misalnya Tuhan, manusia, dan alam. Objek formal adalah sudut pandang, di mana objek formal menelaah objek materialnya. Contohnya yaitu penelitian terhadap pohon kelapa, khususnya fungsi air kelapa, di mana objek materialnya adalah pohon kelapa dan objek formalnya yaitu air kelapa. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, perennialisme, yaitu di mana paham ini menilai kebenaran itu konstan dan universal. Kedua, paham esensialisme, paham pendidikan berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada. Yang ketiga, paham atau aliran progresivisme, di mana paham ini memandang suatu kemajuan yang membawa perubahan. Terakhir, aliran konstruksionisme, di mana memandang pengetahuan adalah suatu hasil konstruksi manusia. Cabang filsafat. Yang pertama, cabang filsafat logika, di mana cabang ini membicarakan tentang teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari perangkat bahan tertentu. Logika terbagi atas dua, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif di mana berusaha untuk menemukan aturan yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat seharusnya. Sedangkan logika induktif yaitu mencoba untuk menarik kesimpulan dari seperangkat bahan yang diamati. Cabang filsafat yang kedua yaitu metodologi, yaitu di mana cabang yang membahas tentang metode-metode, khususnya metode tentang ilmiah. Yang ketiga, cabang metafisika. Aristoteles mendefinisikan metafisika sebagai ilmu yang ada sebagai yang ada, yang dilawankan sebagai yang ada dengan yang digerakkan, dan yang ada sebagai yang dijumlahkan. Next, epistemologi, yaitu cabang filsafat yang menyelidiki tentang asal mula, susunan-susunan, juga metode-metode dan sahnya pengetahuan. Cabang filsafat yang kelima yaitu biologi kefilsafatan, di mana cabang ini membicarakan tentang persoalan-persoalan yang menyangkut biologi. Misalnya mengajukan pertanyaan terkait pengertian hidup beradaptasi atau lain sebagainya. Kemudian psikologi kefilsafatan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di psikologi kefilsafatan ini mengenai seperti diantaranya, apakah yang dinamakan jiwa itu? Apakah jiwa itu tiada lain dari urat syaraf? Nah, cabang yang selanjutnya yaitu antropologi kefilsafatan.
atau mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang manusia. Selanjutnya, sosiologi kefilsafatan, di mana dikemukakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masyarakat dan negara. Cabang filsafat selanjutnya yaitu etika, membahas tentang kebaikan, kebijakan, kejahatan, keburukan, dan lain sebagainya. Kemudian cabang filsafat estetika, yaitu membicarakan tentang susunan, definisi, keindahan, khususnya di dalam seni. Kemudian yang cabang filsafat terakhir, cabang ke-11 yaitu filsafat agama. Filsafat agama membahas tentang kepercayaan keagamaan. Aplikasi manusia sebagai Homo educandum. Pendidikan harus menyadarkan manusia bahwa manusia memiliki kebudayaan dan peradaban, sehingga manusia sepatutnya memperlakukan dirinya untuk bersikap sesuai budayanya dan adab yang berlaku. Pendidikan harus mampu meningkatkan budaya dan peradaban manusia. Ketiga, pendidikan harus bisa menjaga derajat peserta didik dan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku. Keempat, pendidikan harus bisa menumbuhkan kemampuan peserta didik agar dapat mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga dapat memperoleh keseimbangan di alam semesta ini. Terakhir, pendidikan harus mampu membuat manusia untuk taat beragama. Kemudian tujuan pendidikan. Jika berbicara tentang dasar filsafat pendidikan di Indonesia, secara tidak langsung kita akan berpikir tentang asal-usul atau sumber dari tujuan pendidikan, sehingga dapat kita ketahui bahwa tujuan pendidikan merupakan rangkaian dari tujuan negara. Landasan utama pendidikan ada 3, yaitu pertama, ontologis, kedua, epistemologis, ketiga, aksiologis. Ontologis merupakan landasan yang menunjuk keberadaan atau substansi tertentu. Epistemologi yaitu mengkaji tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi juga disebut sebagai teori mengetahui dan teori pengetahuan. Aksiologis yaitu suatu landasan mengenai teori nilai-nilai, melukiskan apa maksud dari kebaikan dan perilaku baik. Pandangan atau paham filsafat pendidikan di Indonesia ada 3. Yang pertama, progresivisme, di mana manusia mempunyai kemampuan untuk mengatasi sebuah masalah. 2, yaitu esensialisme, di mana pendidikan harus bersendikan pada nilai-nilai yang mendatangkan kestabilan. Ketiga, paralelialisme, yaitu mencari dan menemukan tempat yang tepat menjadi tugas dari filsafat pendidikan.